Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2651 Putri Kaisar. Wang Xian, ayo pergi. Pagi berikutnya, suara Putri Kaisar terdengar dari luar. Wang Xian membuka matanya dan berjalan keluar ruangan. Tanda seru. Bei Suang juga keluar dari kamar di samping. Pakaian hari ini sangat keren. Wang Xian memandangi Putri Kaisar yang mengenakan baju besi merah menyala dan tidak bisa tidak mengukurnya. Armor lunak yang dekat dengan tubuhnya membuatnya terlihat lebih gagah. Ditambah dengan penampilannya yang sempurna, itu membuatnya terlihat berbeda. Tidak buruk. Dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Orang cabul. Di Xingnu mengerutkan bibirnya. Xingnu, ayo pergi. Saat ini, ibu di Xingnu berkata sambil tersenyum dari samping. Ayo pergi, kata di Xingnu. Dia langsung menuju derek dan berdiri di atasnya. Wang Xian dan Bei Suang masing-masing berdiri di atas derek dan terbang menuju istana yang luas. Derek terbang ke langit. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa ada banyak orang di langit hari ini. Semuanya adalah penatua dengan beberapa pria dan wanita muda. Sekilas, setidaknya ada beberapa juta orang. Saya memperkirakan akan ada 1 juta orang yang berpartisipasi dalam penilaian untuk generasi istana kekaisaran ini. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Setidaknya ada beberapa ratus juta orang di generasi istana kekaisaran saat ini. Di antara ratusan juta orang ini, para murid yang mengira mereka memiliki kemampuan akan datang dan berpartisipasi dalam kompetisi besar dan ujian. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi putra dan putri istana kekaisaran dan tidak bisa masuk dalam peringkat 100 besar, masih akan ada banyak sumber daya dan harta karun. Selain itu, jika mereka beruntung, mereka mungkin akan dibawa oleh kekuatan istana kekaisaran dan diterima sebagai murid mereka. Semua ini mungkin terjadi. Wang Xian dan yang lainnya terbang ke depan istana dengan sangat cepat. Ketika mereka tiba di istana, semua orang segera turun. Terbang dilarang di langit di atas istana yang luas. Sekelompok orang di bawah memberikan perasaan yang sangat kecil. Seluruh istana yang luas itu sepertinya dihuni oleh para raksasa. Istana biasa tingginya lebih dari 10.000 meter. Setiap pilar sangat besar. Di sekitarnya, beberapa orang melihat sekeliling dengan hormat dan berseru. Mereka yang memasuki istana agak pendiam. Bahkan suara mereka tidak keras. Bahan istana ini mungkin tidak dapat dipatahkan oleh seorang ahli yang baru saja melangkah ke alam Raja Abadi. Wang Xian menilai sekeliling dan sedikit terkejut di hatinya. Faksi yang berdiri tegak di bidang bintang kaisar selama ratusan juta tahun memang luar biasa. Orang-orang di sekitar mereka berjalan selama 10 menit seolah-olah mereka sedang menyembah Kaisar Starfield. Kemudian, mereka tiba di alun-alun yang sangat besar. Seluruh alun-alun dikelilingi tangga untuk upacara. Di tengah tangga, ada bel yang sangat besar. Lonceng itu tingginya lebih dari 10.000 meter dan memancarkan aura samar. Ada petir yang berputar di bel. Pergi ke depan tangga observasi. Permaisuri Star Lady berkata. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju depan. Wang Xian dan yang lainnya mengikuti di belakang. Mereka berdiri di sana setelah mereka tiba. Ibu Permaisuri Star Lady menepuk kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menaksir para murid istana kekaisaran yang telah masuk satu persatu. Wang Xian dan Bei Suang berdiri di belakangnya dan juga melihat sekeliling. Pemilihan permaisuri dan putra dari generasi yang sama dari murid istana kekaisaran adalah peristiwa besar bagi seluruh istana kekaisaran. Banyak orang yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut, terutama kerabat para murid yang mengikuti perlombaan tersebut. Mereka berdiri di tangga penglihatan dan menonton. Kali ini, kompetisinya sebanding dengan ujian pegawai negeri di bumi. Wang Xian dan yang lainnya berdiri di sana. Semakin banyak orang yang datang. 1 jam kemudian, jumlah orang yang berkumpul telah mencapai lebih dari 10 juta orang. Di barisan depan, ada pria dan wanita muda yang saling mengukur. Para murid dari istana yang luas ada di sini. Di antara para murid yang tinggal di istana yang luas, para pria adalah Di Jiu, Di Hun Ge, dan Di Ming yang lebih kuat. Sedangkan untuk wanita, mereka lebih kuat dengan setelan jas. Sangat mungkin kaisar dan permaisuri akan lahir di antara mereka kali ini. Mungkin bukan itu masalahnya. Di kompetisi sebelumnya, selalu ada kuda hitam yang muncul dari putri kaisar.
Putri Kaisar mungkin bukan mereka. Itu benar. Saya mendengar bahwa Putri Kaisar sangat kuat dan pengaruhnya juga sangat kuat. Dia harus mendapat tempat hari ini dan bahkan bersaing memperebutkan gelar Putri Kaisar. Pada saat ini, sekelompok pria dan wanita muda berjalan mendekat. Total ada beberapa ribu orang. Orang-orang ini bisa dikatakan inti dari kompetisi akbar ini. Pada saat yang sama, mereka juga murid inti dari generasi ini. Tinggal di istana yang luas berarti orang tua mereka sangat berkuasa. Sumber daya alam mereka juga jauh lebih banyak daripada murid lainnya. Banyak murid memandang pria dan wanita muda di depan mereka dan berdiskusi dengan suara rendah. Pria dan wanita muda ini adalah orang-orang dari generasi mereka yang lebih kuat dan lebih berpengaruh. Merekalah yang memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan posisi Putri Kaisar. Ada beberapa ribu orang dalam kelompok itu. Mereka mengangkat kepala sedikit dan mengalihkan pandangan mereka ke sekeliling. Ada sedikit kebanggaan di wajah mereka. Wang Xian menoleh dan mendaratkan pandangannya pada salah satu pemuda. Kilatan melintas di matanya. Dia telah belajar tentang pemuda ini dari ingatan seorang ahli dari kerajaan surgawi api berkobar. Pada saat yang sama, dia juga pemuda yang mengirim kerajaan Dewa Api berkobar untuk menghancurkan istana naga mereka beberapa tahun yang lalu. Melihat pemuda itu, tatapan dingin melintas di mata Wang Xian. Lihat, mereka menuju ke pasukan masing-masing. Beberapa ribu pria dan wanita muda tiba. Sebagian besar dari mereka langsung menuju ke depan tangga. Di depan tangga, tetua Parubaya melihat mereka berjalan mendekat dan membungkuk dengan hormat. Ini semua adalah kekuatan yang telah dipupuk oleh murid-murid mereka. Setiap generasi pengadilan kaisar memiliki beberapa murid yang luar biasa, tidak hanya kuat, mereka juga memiliki sekelompok pengikut. Level 4 yang abadi, aku bertanya-tanya apakah mereka menyembunyikan kekuatan mereka. Di samping Kaisar Star Lady, ibunya menghela nafas saat dia melihat sekelompok orang di belakang para murid. Dia bisa merasakan bahwa murid-murid istana kekaisaran yang berusia kurang dari 5.000 tahun ini memiliki pengaruh yang cukup kuat. Beberapa pembangkit tenaga listrik dan bahkan beberapa pengaruh bersedia mengikuti para murid elit ini. Ini karena begitu para murid dari istana kekaisaran mendapatkan pengaruh di masa depan, mereka juga akan mendapatkan banyak manfaat. Ini juga memungkinkan para murid tingkat dewa-dewa untuk memiliki bawahan dewa raja yang abadi. Tampaknya bidadari ditakdirkan untuk menjadi bidadari. Wang Xian melihat sekeliling dan menepuk pundak perawan surgawi dengan senyuman di wajahnya. Dalam hal kekuatan, saya pikir saya lebih kuat dari mereka. Jika itu adalah faksi, tolong jaga aku baik-baik, Raja Naga. Ketika bidadari mendengar kata-katanya, senyum muncul di wajahnya saat dia melihat Wang Xian yang ada di sampingnya. Bukankah sudah terlambat bagimu untuk tahu bagaimana cara menjilatku sekarang? Wang Xian menatapnya sambil tersenyum. Tidak terlalu terlambat. Saudari Yingxuan menyuruhmu menjagaku. Gadis surgawi berkata dengan senyum di wajahnya. Jangan khawatir. Wang Xian menepuk pundaknya. Tanpa alasan lain, Wang Xian akan membantu bidadari ketika dia menyelamatkan King Yue dan Ling Xiu saat itu. Terlebih lagi, hubungannya dengan gadis surgawi cukup bagus sekarang. Dia secara alami akan membantunya dengan bantuan kecil ini. Bab 2652 Lonceng Penekan Dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Wang Xian sedang berbicara dengan Di Xingnu, gelombang kekuatan yang kuat menyapu. Langit mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Tanda seru tanda seru. Wang Xian menoleh dan mengungkapkan sedikit keterkejutan di matanya. Semua orang di alun-alun dengan cepat melihat ke arah depan pusat. Segera, mereka semua memiliki mulut sedikit ternganga. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Di depan senter, 3.000 hingga 4.000 pemuda, parubaya dan tua terbang mendekat, masing-masing dipenuhi dengan kebanggaan. Di antara mereka, yang terlemah adalah dewa-dewa tertinggi. Yang terkuat memiliki kaisar abadi level 8 atau 9, dan bahkan ada prajurit abadi puncak. 3.000 hingga 4.000 orang terbang berturut-turut, aura mereka sangat menakutkan. Aura mereka tidak sekuat itu adalah aura yang tak terkalahkan. Itu tak terkalahkan di generasi ini, kepercayaan diri yang kuat, bahkan yang lemah pun akan merasa minder melihatnya. Aura ini sulit untuk diolah. Dan aura ini, dalam pertempuran, memiliki dorongan yang sangat besar. Dia tak terkalahkan. Ini adalah putri kaisar kita dari sebelumnya, aura yang sangat kuat.
Ini adalah kaisar dan putri istana kekaisaran kita selama puluhan juta tahun terakhir. Kaisar yang memimpin telah menjadi wali dan telah mencapai usia senja. Ini semua adalah para jenius yang telah menekan generasi demi generasi. Di depan tangga penglihatan di alun-alun, semua murid istana kekaisaran memandang sosok di depan mereka dengan hormat. Salah satu dari 3.000 orang itu adalah eksistensi yang telah menekan generasi di Imperial Starfield. Mereka adalah eksistensi paling cemerlang di generasi yang sama. Putra Kaisar dan Putri Kaisar mewakili dua orang paling menonjol di area Emperor Star. Ketika 3.000 atau lebih Putri Kaisar berdiri di depan, sekelompok orang terbang keluar dari belakang. Demikian pula, lebih dari 10.000 orang terbang dari belakang. Masih ada orang muda, parubaya, dan tua. Mereka juga orang-orang yang paling menonjol dari generasi mereka. Bahkan ada beberapa yang menyusul, melampaui kaisar dan putri generasi mereka. Ini adalah para murid yang telah berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya, mereka adalah yang terbaik. Lebih dari 10.000 orang telah tiba, 80% dari mereka telah mencapai tingkat kaisar yang abadi, dengan kata lain, ada lebih dari 10.000 kaisar yang abadi. Bunyikan bel. Sekelompok prajurit kaisar tiba, pemimpin kelompok itu bersandar pada tongkatnya, rambut putihnya beruban, bahkan wajahnya dipenuhi kerutan saat dia berbicara dengan lembut. Meskipun suaranya lembut, itu sampai ke telinga semua orang. Ini adalah seorang lelaki tua yang telah hidup selama hampir 10 juta tahun, mantan kaisar. Dong, satu bel untuk memperingatkan dunia. Dong. Dua lonceng untuk memperingatkan dunia. Dong. 3 lonceng untuk menekan dunia. Persaingan antara 100.000 dan murid generasi ketiga dari istana kekaisaran dimulai. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, lonceng dewa kuno yang besar di tengah aula secara otomatis menyerang. Selanjutnya, suara pucat datang dari bel. Suara lonceng itu seperti suara dari surga, langsung menyerang jiwa. Ketika Wang Xian mendengar suara ini, hatinya sedikit bergetar. Artefak surgawi macam apa ini? Ini sebenarnya sangat menakutkan. 1 lonceng untuk memperingatkan dunia, 2 lonceng untuk membuat dunia kagum, 3 lonceng untuk menekan dunia. Ada juga 100.000 3 generasi istana kekaisaran. Setiap 5.000 tahun, akan ada 1 generasi. Dengan kata lain, istana kekaisaran telah ada selama lebih dari 500 juta tahun. Hati Wang Xian terguncang. Lonceng-lonceng yang kuat dan sejarah panjang. Semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi akbar akan muncul. Kalian semua bisa menyaksikan upacara dari tangga observasi. Tidak perlu ditahan. Senyum muncul di wajah tua pelindung ketua saat dia berkata dengan lemah. Ya, pelindung. Beberapa murid segera menanggapi dan melompat ke arah ruang terbuka di tengah alun-alun. Satu persatu, para murid memasuki alun-alun, dan tak lama kemudian, jutaan murid mendarat di antara mereka. Ini hal yang paling membahagiakan bagi kami orang tua untuk melihat istana kekaisaran menjadi semakin makmur, hehe. Pelindung tua itu memandangi ratusan ribu murid di bawah sambil tersenyum. Dong, tongkatnya dengan lembut mendarat di tanah dengan ledakan keras. Selanjutnya, lonceng penekan dunia akan menguji kekuatan, mentalitasmu, dan hanya 100 hingga 150 kaisar yang tersisa di alun-alun. Semua murid harus bekerja keras. Bahkan jika mereka tidak bisa masuk peringkat teratas, mereka yang berprestasi baik akan memiliki peluang besar untuk diterima sebagai murid oleh para ahli yang hadir. Pada saat yang sama, suara pelindung tua terdengar. Kompetisi murid pengadilan kekaisaran bukanlah kompetisi yang melewati lapisan demi lapisan pertempuran. Itu melewati beberapa hari atau bahkan lebih dari 10 hari seleksi. Dengan artefak dewa yang kuat, pemilihannya sangat sederhana, dan tidak akan ada ketidakadilan di dalamnya. Ya, para murid segera menanggapi dengan keras. Segera menyebar, terpisah 500 meter. Pelindung tua itu berkata dengan ringan. Semua murid segera menyebar ke seluruh alun-alun. Lonceng penindasan dunia, periksa. Pelindung tua itu dengan ringan berteriak. Weng, lonceng penekan dunia di tengah bergetar ringan, dan sambaran petir menutupi seluruh langit. Pada saat berikutnya, setiap ruang di sekitarnya tercabik-cabik, menjadi wilayah yang terpisah. Meretih, meretih, baut petir jatuh ke tubuh semua orang, dan sambaran petir muncul di depan jutaan murid. Petir itu ilusi, dan itu berubah menjadi sosok manusia.
Setiap sosok manusia memiliki kekuatan tempur dewa-dewa yang abadi di peringkat keempat. Tes pertama dimulai. Kalahkan lawan di depanmu. Kata pelindung tua. Ya, membunuh. Bertarung. Semua murid tahu bahwa penilaian sudah dimulai. Mereka menatap guntur dan kilat di depan mereka saat mereka mengumpulkan lawan mereka dan segera menyerang. Jam penekan dunia ini benar-benar ajaib. Wang Xian melihat pemandangan di depannya dan mengalihkan pandangannya ke jam penekan dunia yang berdiri di tengah. Penilaian sudah dimulai. Putaran pertama penilaian akan mengeliminasi 99% peserta. Guntur tingkat keempat dari guru surgawi abadi bukanlah ancaman bagi Nyonya Bintang. Bei Suang melihat posisi wanita bintang dan berkata dengan tenang. Memang tidak ada ancaman. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, pedang darah naga muncul di tangan Nyonya Bintang dari Istana Kekaisaran. Dia melambaikannya pada sosok Thunder di depannya. Seberkas energi menyapu dan sosok Guntur runtuh seketika. Ada juga banyak orang yang bisa menghancurkan sosok petir dalam satu serangan. Ada juga beberapa yang terlihat sangat santai. Murid-murid yang lebih santai mengangkat kepala mereka sedikit, menunggu sosok kilat muncul 10 detik kemudian. 10 detik kemudian, dua sosok kilat muncul, dan kekuatan mereka sama seperti sebelumnya. Murid Istana Kekaisaran juga melambaikan tangan mereka, dan mereka langsung hancur. 10 detik kemudian, 3 sosok muncul. Tes pertama sedikit membosankan. Para murid dengan kemampuan nyata tidak dapat menunjukkannya. Saya hampir tertidur selama ujian. Hehe, kamu benar-benar tahu bagaimana menyombongkan diri. Tes pertama hanya untuk memilih orang. Beberapa murid tidak dapat mengungkapkan kartu truf mereka. Oh benar, menurutku lagu Emperor Soul lebih optimis. Kekuatannya sekarang berada di peringkat ketujuh dari dewa-dewa abadi, bukan? Saya pikir Diming adalah kandidat yang bagus. Kemarin, saudara laki-laki saya datang kepada saya dan saya memberinya harta. Sekarang, Diming telah menembus ke tingkat ketujuh dari Eternal Master God Realm. Alam adalah satu hal, tapi itu lebih penting daripada pertarungan dan kekuatan yang sebenarnya. Di depan, mantan kaisar dan putrinya, mantan kesayangan surga, sedang berbicara dan tersenyum. Bab 2653 Ayah Putri Kaisar Star. Membunuh. Ledakan. Mati untukku. Tanda seru. Di alun-alun di depan istana yang luas, raungan penuh semangat juang terdengar satu demi satu. Para ahli di depan mereka sedang berdiskusi dengan senyum di wajah mereka. Ini juga membuat suasana di sekitarnya jauh lebih santai. Lihat, di Sui, di Jiu, di Ming, dan di Hun Ge sangat kuat. Selama Thunder Shadow itu muncul, itu akan langsung dihancurkan oleh mereka. Lihat ke sudut. Di Singer juga sangat kuat. Dia adalah bintang wanita terkenal di bidang bintang kekaisaran kita. Dia bisa mendapatkan banyak batu dewa dalam sebuah konser. Kekuatannya juga sangat menakutkan. Di Qingshan juga bisa diperingkatkan di antara para murid generasi ini. Siapa dua pemuda di sana itu? Mungkinkah mereka menjadi kuda hitam tahun ini? Di kursi sekitar, beberapa orang yang datang untuk menyaksikan upacara berdiskusi dengan seru. Orang-orang yang menyaksikan upacara di tangga bisa melihat semuanya dengan jelas. Kekuatan beberapa murid segera terungkap. Secara khusus, beberapa murid yang lebih populer dengan mudah membunuh hantu guntur satu persatu. Pemenangnya langsung ditentukan. Dan Istana Kekaisaran awalnya ingin memilih sekitar 100 dari jutaan murid ini, yang bisa dikatakan satu dari 10.000. Nyatanya, ini bukan hanya satu dari 10.000. Karena jutaan murid ini dipilih dari ratusan juta murid dan miliaran murid Istana Kekaisaran. Ada prasyarat lain, para murid elit dari Istana Kekaisaran. Wilayah Istana Kekaisaran adalah milik para murid Istana Kekaisaran. Di antara generasi muda, ada lebih dari 100 miliar. Dapat dikatakan bahwa para elit Istana Kekaisaran berkumpul di sini. Memiliki kekuatan penguasa abadi tingkat 2 atau 3 pada usia 5.000 tahun sudah dianggap luar biasa. Seiring waktu berlalu, para murid tersingkir satu persatu dan langsung dipindahkan oleh jam penekan dunia. Mereka sedikit tidak mau melihat para murid yang masih bertarung, mereka menggelengkan kepala. Mereka semua jenius dan tahu seberapa jauh mereka bisa melangkah. Di Haosong, putrimu itu tidak buruk. Sepertinya ada tempat untuknya kali ini. Di depan mereka,
seorang wanita yang sangat muda berkata kepada pria paruh baya di sampingnya. Oh, anak perempuanku, bocah di rumahku itu sampah. Kata putri, yang mana yang kamu bicarakan? Pria parubaya bernama Di Haosong memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Hehe, seperti yang diharapkan dari seorang Lotario. Mungkin dia bahkan tidak tahu berapa anak laki-laki yang dia miliki sekarang. Hehe. Wanita itu berkata dengan mengejek saat tatapannya tertuju pada Di Xingnu. Di Xingnu juga harus dianggap sebagai salah satu favorit kali ini. Kekuatannya tidak buruk. Saya mendengar bahwa dia mendapat dukungan dari faksi yang cukup bagus. Petik 2. Oh. Di Xingnu, aku ingat sekarang. Di Haosong memikirkannya dan pandangannya tertuju pada Di Xingnu. Matanya berbinar, tidak buruk, tidak buruk. Tanpa bimbingan saya, dia masih bisa tumbuh ke tahap ini. Putri ini tidak buruk. Sungguh ironis. Memiliki ayah sepertimu benar-benar sial. Wanita di sampingnya menggelengkan kepalanya. Haha, bagaimana bisa sial? Itu harus menjadi suatu kehormatan. Kami benar-benar harus melatihnya dengan baik. Di Haosong sedikit menyipitkan matanya. Dia pernah menjadi putra kaisar. Saat itu, dia juga dikenal sebagai Lotario. Wanita dihitung puluhan ribu. Selain istrinya yang sering bersamanya, serta putra-putri istrinya yang sering dibina, anak-anaknya yang lain juga jarang terlihat. Ini adalah pertama kalinya dia memperhatikan putrinya yang luar biasa ini. Jika dia bisa mendapatkan peringkat yang bagus, dia harus mengasuhnya dengan baik. Dia tahu bahwa putri kaisar memiliki potensi untuk menjadi murid peringkat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah masa depan istana kekaisaran. Kakak, putrimu tidak sederhana sekarang. Saat ini, Di Haofang yang berada di samping wanita itu menatap Di Haofang dan berkata tanpa ekspresi. Oh, bagaimana dia tidak sederhana? Ketertarikan Di Haofang terusik dan dia langsung bertanya. Keponakan saya sekarang sangat dekat dengan pasukan kelas 1. Pemimpin dari pasukan kelas 1 itu juga adalah master dari Dewi Frost. Di Haofang berkata dengan wajah yang sedikit suram. Dewi S. Di Haofang sedikit mengangkat alisnya. Hehe, lihat beberapa informasi tentang Ai. Adik laki-lakimu diberi pelajaran yang mengerikan oleh Frost Goddess. Wanita di sebelahnya tersenyum. Tampaknya banyak hal telah terjadi setelah mengasingkan diri selama lebih dari 10 tahun. Di Haofang tersenyum dan mengeluarkan Ai untuk memeriksa beberapa informasi. Oh, segera, dia mengangkat alisnya, dan matanya bersinar. Bagus, 123 murid telah lulus ujian. 20 hingga 30 dari mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam tes berikutnya karena usia mereka. Anda akan dihargai oleh pengadilan kekaisaran. Tidak lama kemudian, sebuah suara terdengar. Pada saat ini, Nyonya Bintang Kekaisaran juga menghancurkan serangan lebih dari 160 bayangan petir di depannya. Dong, saat suara itu jatuh, bel penekan dunia terdengar. Baut petir mengelilingi 100 sosok di arena. Adapun 23 sisanya, mereka adalah murid yang relatif muda, baru berusia 1-2,000 tahun, dan memiliki bakat yang bagus. Karena mereka berkultivasi relatif terlambat, mereka tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian berikut. Para murid yang mengalahkan kekuatan gabungan dari lebih dari 150 hantu guntur untuk sementara akan berdiri di samping dan menonton. Kalian bersepuluh memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi putri kekaisaran. Tentu saja, kalian semua juga memiliki kualifikasi untuk menantang mereka. 90 murid lainnya akan berpartisipasi dalam pertarungan peringkat. 10 besar akan dapat menantang para murid seperti mereka. Pelindung tua mengumumkan dengan tenang. Itu pelindung. Putri Kaisar dan 9 murid lainnya mau tidak mau menunjukkan ekspresi bersemangat saat ini. Mereka menggerakkan tubuh mereka dan segera menuju ke samping. Ibu, Wang Xian. Putri Kaisar terbang ke depan Wang Xian dan yang lainnya. Dia berteriak dengan senyum di wajahnya. Bagus bagus bagus. Nyonya Bintang Kekaisaran kita akhirnya tumbuh dewasa. Petik 2. Ibu dari Imperial Star Lady juga mengusap kepalanya dengan senyum di wajahnya. Ibu, aku pasti akan menjadi wanita bintang kekaisaran kali ini. Ketika saatnya tiba, kita akan memasuki istana ini untuk hidup. Nyonya Bintang Kekaisaran mengangkat kepalanya sedikit dan mengepalkan tinjunya. Hahaha, Mei Juan, bagus, bagus. Anda telah mengajar anak perempuan yang baik. Pada saat ini,
Tawa tiba-tiba datang dari samping. Hah! Alis ibu permaisuri Star melonjak. Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan menatap pria parubaya yang tampan itu. Suami. Dia sedikit membungkuk dan berteriak. Ketika Empress Star mendengar alamat ibunya, dia gemetar dan menatap pria parubaya itu tanpa ekspresi. Mengapa? Apakah kamu tidak menyapa ayahmu ketika kamu melihatnya? Di Hao Song menatapnya sambil tersenyum dan berkata. Oh. Di Xingnu berkata, oh, dengan dingin, penuh kedinginan. Xingnu, wanita di samping memanggilnya. Hehe, aku tidak tahu aku punya ayah. Di Xingnu melihat ibunya menyentuhnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya membuat Di Hao Song sedikit mengernyit. Baiklah gadis, jangan kekanak-kanakan. Dia berkata dengan acuh tak acuh kepada Di Xingnu. Ayah macam apa dia? Di Xingnu menatap ibunya dan berkata langsung. Bab 2654 disapu dengan pedangnya. Ayah macam apa dia? Saat Di Xingnu menyelesaikan kalimatnya, wajah Di Hao Song langsung menjadi gelap. Dia adalah kaisar dari 40.000 tahun yang lalu, dan dia memiliki tubuh yang penuh kemuliaan. Siapa di antara anak-anaknya yang tidak takut dan menghormatinya? Tanda seru. Sekarang, Di Xingnu benar-benar mengabaikannya. Sayapmu telah mengeras, nak. Ekspresi Di Hao Song menjadi dingin saat dia menatap Di Xingnu dan berkata. Ya, sayapmu telah mengeras. Di Xingnu menatapnya tanpa sedikit pun rasa takut saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Xingnu, kenapa kamu berbicara dengan ayahmu? Wanita di samping buru-buru berkata kepada Di Xingnu dengan ekspresi malu. Dia tidak pantas menjadi suami dan ayah. Di Xingnu menatap ibunya dengan agak keras kepala saat dia berkata dengan keras kepala. Hehe, bagus Mei Juan, kamu adalah putri yang baik. Wajah Di Hao Song langsung berubah suram. Dia menatap wanita itu dengan dingin. Jangan melihat ibuku seperti itu. Apakah Anda pikir Anda cocok untuk menjadi seorang suami? Beraninya Anda menggkriti orang lain. Di Xingnu menatapnya dengan jijik dan berkata langsung. Kamu perlu diberi pelajaran. Wajah Di Hao Song menjadi dingin. Dia menamparkan wajah Di Xingnu secara langsung. Uhuk. Wang Xian mengulurkan tangannya dan memegang telapak tangan Di Hao Song dengan mudah. Dia terbatuk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Berhenti. Di Hao Song merasakan telapak tangan Wang Xian dan ekspresinya berubah. Setelah itu, dia menatap Wang Xian dengan ekspresi muram dan menggeram dengan suara rendah. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Seharusnya kau yang berhenti. Wang Xian berkata dengan lemah dan melepaskan telapak tangan Di Hao Song. Dia menatap Di Hao Song dengan acuh tak acuh. Haha, bagus. Saya melihat bahwa sayap Anda telah benar-benar mengeras. Kamu bahkan berani menolak kata-kataku. Di Hao Song tersenyum dan menatap Di Xingnu dan ibunya dengan ekspresi dingin. Suamiku, kita tidak perlu diganggu olehnya. Kami telah hidup seperti ini selama beberapa tahun terakhir. Hehe, sekarang aku sudah menjadi permaisuri, kenapa aku harus takut padanya? Permaisuri berkata dengan dingin. Begitu dia menjadi permaisuri, dia akan dihargai oleh istana kekaisaran. Meski statusnya tidak setinggi ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Lagi pula, bakatnya tidak kalah dengan bakat ayahnya. Sebelum ayahnya menjadi petarung peringkat 8 atau peringkat 9 tingkat puncak, pengadilan kekaisaran akan memperlakukan semua orang dengan setara. Ibu permaisuri sedikit diam dan menghela nafas tak berdaya. Sebagai ayahmu, meski kamu menjadi bidadari, aku masih bisa mendidikmu. Kamu adalah pengkhianat. Ketika Di Hao Song mendengar kata-kata perawan surgawi, dia benar-benar marah. Dia mengangkat lengannya lagi dan ingin memukulnya. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Wang Xian menoleh dan berkata dengan lemah. Dia meraih lengannya dengan mudah lagi dan mengingatkannya. Ini masalah keluarga kita. Jika kamu tidak ingin mati, lepaskan aku. Ekspresi Di Hao Song berubah lagi. Dia menatap Wang Xian tanpa menyembunyikan niat membunuhnya. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Bei Suang, yang berada di sampingnya, mendengar kata-katanya dan meletakkan telapak tangannya di bahu Di Hao Song. Di Hao Song ingin menghindar, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Telapak tangannya mendarat di tubuhnya dan embun beku menutupi separuh lengannya.
Wang Xian dan Bei Suang tahu bahwa Putri Kaisar Star tidak memiliki kesan yang baik tentang ayahnya. Bahkan ada sedikit kebencian. Adapun ibu dari Putri Kaisar Star, dia juga tidak memiliki perasaan apapun terhadap suaminya. Setelah diberikan kepada Di Haosong oleh keluarganya, dia secara alami tidak memiliki perasaan apapun. Selain itu, dia telah diabaikan selama puluhan ribu tahun. Bagaimana dia bisa memiliki kesan yang baik tentang dia? Itu lebih dari ketidakberdayaan dan keengganan. Kalian mencari kematian. Beraninya kau membuat masalah di istana kekaisaran kami. Ekspresi Di Haosong berubah. Dia menatap Wang Xian dan Bei Suang tanpa menyembunyikan niat membunuhnya. Masalah bintang permaisuri adalah masalah istana naga kita. Oleh karena itu, saya minta maaf jika Anda mencari masalah. Wang Xian mendorongnya dengan lembut dengan telapak tangannya. Seluruh tubuh Di Haosong bergetar dan dia mundur ke belakang. Dalam sekejap, wajahnya dipenuhi amarah. Hah! Di tengah arena, para pangeran dan putri yang menyaksikan pertempuran sedikit terkejut saat melihat situasi di sini. Kakak laki-laki, ekspresi Di Haosong berubah. Dia segera bergegas keluar dan menopang tubuh Di Haosong. Apa yang sedang terjadi? Pelindung tua itu memandang Di Haosong. Tatapannya menyapu Wang Xian, Kaisar Xingnu, dan yang lainnya saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Pelindung, ini, tidak apa-apa. Ekspresi Di Haosong terus berubah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbicara dengan ekspresi gelap. Dia tidak akan mengungkapkan pakaian kotornya. Apa yang bisa dia katakan tentang masalah ini? Apakah dia diintimidasi oleh kekuatan yang diandalkan putrinya? Di mana wajahnya saat itu? Dia berdiri di antara sekelompok putri kaisar dengan ekspresi gelap. Ekspresinya terus berubah. Tuan pelindung, kekuatan gadis itu tidak buruk. Dia adalah yang terkuat di antara kelompok murid. Kekuatan yang dia andalkan juga sangat kuat. Jika tidak ada yang salah, Putri Kaisar adalah miliknya. Di tengah, seorang wanita tua melirik permaisuri dan mengirimkan suaranya ke pelindung tua itu. Ya, jika tidak ada yang salah, kekuatannya adalah yang terkuat. Dia juga murid terkuat dalam selusin generasi terakhir. Pelindung tua itu sedikit mengangguk. Bu, kita tidak perlu memperhatikannya. Saat putrimu menjadi permaisuri, kita sama sekali tidak perlu takut padanya. Selain itu, masih ada Wang Xian yang baik dan saudari Bei Suang yang membantuku. Di sisi Wang Xian, permaisuri bintang menghibur ibunya yang memiliki ekspresi khawatir di wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Lagi pula, dia ayahmu. Wanita itu menghela nafas dan berkata, HMPH. Permaisuri Star Lady mendengus pelan. Setelah itu, dia berbalik dan berterima kasih kepada Wang Xian dengan lembut. Dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Di depan, 90 murid bertanding satu persatu. Butuh waktu lebih dari 10 jam untuk memeringkat mereka. 11 hingga 20 murid keluar, 10 murid lainnya juga memasuki arena. Lebih dari 10 jam sangat singkat bagi para ahli. Suara pelindung lama terus berdering. Ya, murid-murid datang ke arena dengan kegembiraan di mata mereka. Mereka saling memandang dan wajah mereka penuh semangat juang. 20 murid, 6 wanita. Wanita itu pertama-tama akan memilih seorang permaisuri, dan kemudian pemeringkatan akan dilakukan. Pelindung tua mengatakan aturannya. Setiap kaisar dan permaisuri akan memiliki masing-masing, tetapi kadang-kadang akan ada situasi di mana kekuatan permaisuri mungkin tidak sekuat posisi kedua atau ketiga pria. Ini tidak akan memengaruhi gelar permaisuri, tetapi akan berdampak pada distribusi akhir sumber daya. Semua murid laki-laki berdiri di samping dan menonton. Para murid perempuan percaya bahwa mereka berenam bebas untuk menantang. Pelindung lama melanjutkan. Itu pelindung. Murid laki-laki segera berdiri di samping. Menurutmu siapa yang akan menjadi permaisuri? Kekuatan permaisuri tidak bisa diremehkan. Dia pasti bisa berada di peringkat 3 teratas di generasi kita. Ada kuda hitam di antara para wanita. Aku tidak tahu seberapa kuat dia. Jangan lupakan Di Xingnu. Dia juga tidak lemah. 14 pemuda berjalan ke samping. Beberapa dari mereka menebak. Di Xingnu, iya. Apa hak seorang aktris untuk dipanggil Di Xingnu? Di Qingshan berkata dengan ekspresi jelek. Para pria muda mendengar kata-katanya dan tersenyum tipis. Bab 2655 disapu dengan pedangnya. Pemilihan janda permaisuri akan segera dimulai. Hanya ada 6 wanita di 20 besar.
Aku ingin tahu siapa yang akan menerima gelar janda permaisuri. Yang paling berharap adalah kaisar berpakaian preman. Kekuatan Dewi dalam pakaian biasa diakui publik. Tanda seru, tanda seru. Saya mendengar bahwa tetua berpakaian preman sering memberikan petunjuknya. Itu karena dia sangat memikirkannya. Dewi dengan pakaian biasa seharusnya sudah mencapai level dewa-dewa tier 7 yang abadi. Wanita bernama Liangyi itu adalah kuda hitam besar. Dia memiliki banyak pengalaman pertempuran selama pertempuran barusan. Nyonya bintang kekaisaran. Wanita bintang kekaisaran juga tidak bisa diabaikan. Kali ini, dia tampaknya membawa seorang pemimpin pasukan. Pemimpin dari pasukan itu juga adalah master dari Dewi Frost. Pemilihan wanita bintang kekaisaran dimulai. Semua orang di sekitarnya melebarkan mata saat mereka menyaksikan, dan satu persatu, mereka mulai berdiskusi. Pemilihan permaisuri akan segera dimulai, menyebabkan lingkungan mendidih dengan kegirangan. Mereka menganalisis keenam gadis itu satu persatu. Di antara 6 gadis, 4 di antaranya adalah favorit surga yang tinggal di istana yang luas dan memiliki sumber daya terbaik di Imperial Starfield. 2 lainnya adalah permaisuri dan gadis berkuda hitam. Disui adalah yang paling populer, dan banyak orang mengira dia bisa menjadi permaisuri. Meskipun permaisuri adalah bintang top di bidang bintang kekaisaran, murid inti dari istana kekaisaran ini sama sekali tidak peduli dengan selebriti, dan mereka bahkan malu pada diri mereka sendiri. Saya mendengar bahwa permaisuri sangat kuat. Di antara mereka berenam, kamu mungkin satu-satunya yang layak menjadi lawanku. Di arena, Disui kian memutar tubuhnya sedikit, sama sekali mengabaikan keempat murid perempuan lainnya, dan menatap permaisuri. Di samping, ekspresi ketiga wanita itu sedikit berubah. Mereka agak malu dengan penghinaan di Sukian. Wanita lain menatapnya tanpa ekspresi, sedikit mengepalkan pedang panjang di tangannya. Sepertinya di Sukian sangat memikirkan di Xingnu. Dikatakan bahwa kekuatan di Xingnu juga tidak lemah. Dia sudah menjadi bintang, dan dia tidak kekurangan sumber daya. Hanya saja saya tidak menyangka di Sukian akan sangat memikirkannya. Beberapa orang di sekitar sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Disui, aku sudah lama mendengar namamu. Permaisuri menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Dia melihat ke arah sekelompok pangeran dan pandangannya berhenti pada Di Haosong selama 2 detik. Namun, dengan kekuatanmu, kamu masih jauh lebih lemah. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan tatapannya perlahan menyapu semua wanita di sekitarnya dan 16 pria muda yang berjarak ribuan meter dari mereka. Jiji. Begitu dia selesai berbicara, pedang darah naga muncul di tangannya dan mengeluarkan suara yang sangat dingin. Imperial Star Lady, kamu sedikit sombong. Disu berpura-pura mendengar kata-katanya dan tatapannya menjadi dingin. Dia, Disu, selalu unggul di antara para wanita istana kekaisaran. Ini adalah pertama kalinya seseorang memandang rendah dirinya. Dengan goyangan lengannya, pedang tajam seputih salju juga muncul di tangannya. Ayo lakukan bersama dan hemat waktu. Sudut mulut Imperial Star Lady sedikit melengkung saat tatapannya menyapu sekeliling. Dentang. Saat berikutnya, pedang darah naga di tangannya bergerak dan langsung menutupi semua orang di sekitarnya. Nyonya bintang kekaisaran, kamu terlalu sombong. Kamu sebenarnya ingin menantang kita semua sendirian. Di samping, ekspresi keempat wanita itu sedikit berubah ketika mereka melihat serangan wanita bintang kekaisaran menyelimuti mereka semua. Mereka berteriak dengan keras. Ini, wanita bintang kaisar ini sangat sombong. Dia sebenarnya ingin menghadapi kita berlima sendirian. Arogan. Untuk bisa mencapai 20 besar, perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Dia sebenarnya berani menantang kami berlima. Wajah 16 pemuda di sekitarnya menjadi dingin ketika mereka melihat wanita bintang kaisar langsung menyerang kelima wanita itu. Apa, energinya sebenarnya menyelimuti kita juga. Namun, pada saat berikutnya, yang mengejutkan semua orang adalah cahaya pedang merah menyala juga menyelimuti mereka. Sekarang, mereka tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan di Xingnu. Mari hemat waktu bersama. Apakah dia mencoba menyimpan kekuatan untuk melawan mereka? Apakah dia yakin bisa menantang 19 dari mereka sendirian? Sombong dan sombong, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Di Hunge, yang berada di tengah, memasang ekspresi dingin di wajahnya. Wajahnya langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah dia memandang rendah mereka? Di Xingnu,
Apakah kamu mencari pertengkaran? Diming, yang berada di samping, juga tertegun. Dia langsung berteriak. Blokir pedangku ini dulu. Pedang di Xingnu tidak terlalu cepat. Nyatanya, untuk memamerkan kekuatannya dengan sengaja, kecepatan pedang ini sangat-sangat lambat. Apa yang ingin dilakukan Kaisar Star? Apakah dia pikir dia bisa melawan 19 orang lainnya sendirian? Itu tidak benar. Lihatlah kekuatan pedangnya. Semua orang di sekitarnya gempar. Namun, beberapa ahli di depan mereka bisa merasakan ada yang tidak beres. Mereka semua ahli, jadi mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan pedang Kaisar Star. Ini mengejutkan mereka. Tidak, pedangnya sangat kuat. Pada saat ini, Di Sui dan yang lainnya, yang paling dekat dengannya, merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang Empress Star. Mereka terkejut. Sangat kuat. Wanita kuda hitam itu memiliki ekspresi muram di wajahnya. Istirahat untukku. Wajah Di Sui penuh kepanikan. Dia mengayunkan pedang seputih saljunya ke depan. Blokir itu. Wanita lain mengertakkan gigi dan segera mengeluarkan senjata mereka untuk memblokirnya. Tidak baik. Dia sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Aura pedang yang menyala tiba di 14 pemuda. Ketika mereka merasakan kekuatan pedang yang menyala, ekspresi mereka berubah drastis. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, ekspresi semua orang menjadi jelek saat mereka melepaskan semua kekuatan mereka untuk memblokirnya. Bang! Retak-retak-retak. Oh tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat? Suara tabrakan dan suara ketidakpercayaan terdengar, dan semua serangan yang bertemu dengan serangan wanita surgawi itu langsung runtuh. Flaming Sword Ray dari pedang darah naga terus menyapu ke arah mereka. Menghindari. Ke-19 pemuda dan pemudi buru-buru menghindar ke belakang karena ketakutan, ekspresi mereka terus berubah. Karena bintang permaisuri dengan sengaja memperlambat cahaya pedang, wajah 19 orang itu agak pucat saat mereka mundur dari jangkauan cahaya pedang yang menyala. Itu hanya satu pedang. Tidak ada seorang pun di sekitar bintang permaisuri. Dia berdiri di sana, memandang ke bawah pada 19 pria dan wanita muda, dan berkata dengan acuh tak acuh. Memang, itu hanya satu pedang. Dengan kekuatannya saat ini sebagai puncak dewa-dewa abadi, dia bisa membunuh semua murid dewa-dewa abadi terkuat peringkat 7 dengan satu pedang jika dia mau. His, Dewa Puncak, Tuan. Kata-katanya menyebabkan 19 pemuda yang melarikan diri menghirup udara dingin dalam-dalam. Mereka menatapnya dengan ketakutan dan keterkejutan di wajah mereka. Dewa-dewa puncak, dan Kaisar Wanita Bintang memiliki kekuatan dewa-dewa puncak. Dengan kekuatan seperti itu, dia jauh lebih kuat dari mereka. Ini, bagaimana Kaisar Wanita Bintang bisa begitu kuat? Dewa-dewa puncak, dia sebenarnya dewa-dewa puncak. Sudah lama sejak bidang bintang Kaisar kita memiliki murid yang begitu kuat. Dan di sekitarnya, satu demi satu, suara yang sangat mengejutkan terdengar. Bab 2656-2656 Background, Battle Pet, Towering Snake. Di masa lalu, dalam kompetisi murid istana, jika kekuatan seseorang mencapai dewa-dewa tingkat 7 yang abadi, seseorang hampir bisa menjadi putri seorang kaisar. Sama seperti dua putri kaisar dari generasi sebelumnya, mereka memiliki kekuatan ini, dan setelah 5.000 tahun, mereka hanya berada di level penguasa dewa puncak. Mereka masih selangkah lagi dari tingkat kaisar yang abadi. Tanda seru. Namun, sekarang Kaisar Wanita Bintang telah menunjukkan kekuatan tingkat dewa-dewa puncak, ini berarti bahwa dia sebanding dengan kaisar sebelumnya. Ini bisa dikatakan perbedaan 5.000 tahun. Bagaimana Kaisar Wanita Bintang bisa begitu kuat? Beberapa tahun yang lalu, aku ingat dia masih di God Lord level 5, mungkinkah dia mendapatkan harta untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat? Entah dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini, atau dia telah memperoleh sumber daya dalam jumlah besar beberapa tahun ini. Tatapan orang-orang di sekitarnya berkelap-kelip saat mereka melihat ke arah Kaisar Wanita Bintang, yang berdiri dengan bangga di antara para pahlawan. Menghadapi 19 murid paling menonjol dari generasi yang sama, dia masih bisa dengan mudah menekan mereka. Sudah lama sejak murid yang begitu kuat muncul di Istana Kekaisaran. Sangat kuat. Ekspresi Di Haosong terus berubah saat dia melihat kelompok putri kaisar. Ini putrinya. Jika itu waktu lain, dia akan sangat bahagia. Putrinya telah menjadi permaisuri, dan dia sangat kuat. Tapi sekarang, ekspresinya perlahan menjadi gelap.
Dewa Tuan Puncak. Ekspresi 19 murid terus berubah. Ekspresi di Sui menjadi gelap saat dia mencengkeram pedang panjang seputih salju di tangannya. Saya mengaku kalah. Wanita kuda hitam memandang permaisuri yang memancarkan aura yang kuat. Dia menggelengkan kepalanya dan mundur. Aku juga mengaku kalah. Aku juga mengaku kalah. Seseorang memimpin, dan dua wanita lainnya tanpa daya menggelengkan kepala dan mundur ke samping. Kekuatan puncak dewa-dewa bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Bagaimana dengan kalian? Wanita bintang kaisar sedikit mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu yang lain, termasuk ke-14 pemuda itu. Saya mengaku kalah. Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu kuat, Di Xing Er. Beberapa pemuda itu menggelengkan kepala dan mundur ke satu sisi. Dalam sekejap, 10 orang mundur ke satu sisi. Di Xing Er, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki kekuatan dewa-dewa puncak, kami takut padamu. Pemilihan Putri Kaisar menguji kekuatan seseorang, bukan wilayahnya. Wajah Di Sui dipenuhi dengan keengganan saat dia dengan erat mencengkeram pedang panjang seputih salju di tangannya. Hua hua hua. Pada saat berikutnya, tetesan cairan putih menetes dari pedang panjangnya. Cairan itu perlahan mengembun menjadi sosok manusia. Sosok manusia berkulit putih langsung masuk ke tubuh Di Sui. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Ini adalah semangat bertarung yang kudapatkan. Saya telah memupuknya selama 1000 tahun dan menyatu dengannya. Jangan berpikir bahwa Anda dapat menekan semua orang hanya karena Anda memiliki kekuatan dewa-dewa puncak. Kompetisi kali ini belum berakhir. Tubuh Di Sui berkibar meski tidak ada angin, dan auranya meningkat secara eksplosif. Semangat pertempuran, aku tidak menyangka Di Sui mendapatkan harta karun seperti itu. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi heran saat melihat aura Di Sui meningkat secara eksplosif. Mata semua kaisar dan putri berbinar saat mereka menyaksikan. Persaingan antara kaisar dan putri adalah persaingan kekuatan dan kekuatan tempur. Selain item berteknologi tinggi yang tidak bisa digunakan, yang lainnya bisa digunakan. Hehe, Kaisar Bintang, kamu sedang bermimpi jika kamu ingin menekan kami semua, bahkan jika kamu sangat kuat. Di sampingnya, penyanyi Sol Kaisar mengeluarkan tongkat kayu. Tanaman merambat memanjang dari tongkat dan perlahan menutupi seluruh tubuhnya. KKK. Segera, aura yang sama kuatnya terpancar dari tubuhnya, tidak sedikit pun lebih lemah dari dewa-dewa puncak. Pada saat yang sama, tubuhnya tumbuh setinggi lebih dari 100 meter di bawah naungan tanaman merambat. Keluarlah, Mujiu. CHIRP. Namun, ini bukanlah akhir. Dia melambaikan tongkatnya di depannya, dan hewan peliharaan pertempuran setinggi 10 meter tiba-tiba muncul. Hewan peliharaan pertempuran memiliki sepasang sayap seperti daun, dan mendarat di bahu besar Di Hun-ge. Dia telah mengungkapkan kartu trufnya. Di Hun-ge telah mengungkapkan kartu trufnya. Hewan peliharaan pertempuran tingkat dewa-dewa puncak dan tanaman merambat yang kuat menutupi seluruh tubuhnya. Harta macam apa itu? Hehe, seperti yang diharapkan, tidak ada jenius dari istana kekaisaran kita yang sederhana. Kekuatan Di Hun-ge sangat kuat. Dia memiliki kekuatan tempur dewa-dewa puncak. Selain hewan peliharaan pertempuran itu, kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari Putri Kaisar Bintang. Meskipun dia mengandalkan kekuatan eksternal, ini masih menjadi bagian dari kekuatannya. Beberapa orang kaget saat melihat perubahan Di Sui dan Di Hun-ge. Bahkan wajah ibu Putri Kaisar Star dipenuhi dengan kekhawatiran. Beberapa pria dan wanita muda melihat perubahan pada Di Hun-ge, dan mata mereka menyipit. Hehe, aku tidak menyangka pertempuran akan berakhir secepat ini. Diming tersenyum dan melambaikan tangannya. Retakan, retakan, retakan. Logam muncul di depannya satu per satu. Logam itu berubah menjadi raksasa setinggi 10 meter seperti trafo. Dengan lompatan ringan, dia melompat ke badan trafo. Wayang, semuanya sangat kuat. Mereka semua memiliki cukup banyak kartu truf. Mata Jiudi berjubah hitam bersinar dengan kilau gelap. KKKKK. Di sekelilingnya, dua kerangka emas gelap muncul di depannya. Kerangka emas gelap memancarkan aura menyeramkan. Hehe, aku tidak puas tanpa mencoba. Di Xingnu, jangan sombong terlalu dini. Dalam hal kartu truf dan yayasan, kamu masih jauh dari itu.
Di Qingshan melambaikan tangannya dan hewan peliharaan seperti serigala bersisik muncul di sampingnya. Auman mengaum-mengaum. Hewan peliharaan pertempuran itu mengamati sekelilingnya dan mengeluarkan raungan marah. Aura pembunuh yang kuat menyebar ke segala arah. Kesunyian. Di Qingshan berteriak pelan. Hewan peliharaan pertempuran sedikit menundukkan kepalanya dan berdiri di sampingnya. Dua hewan peliharaan pertempuran yang kuat. Kerangka emas gelap itu dianggap sebagai hewan peliharaan pertempuran yang berbeda. Mereka benar-benar menjinakkannya sepenuhnya. Ini. Bukannya mereka menjinakkannya. Hanya saja ada ahli dan penjinak binatang buas yang kuat yang telah menjinakkannya dalam jangka waktu yang lama. Itu sebabnya bisa digunakan seperti lengan. Ini membutuhkan bantuan jangka panjang. Ini bisa dikatakan sebagai yayasan. Sekelompok pria dan wanita muda yang telah mundur melihat pemandangan ini dan berbicara dengan rasa iri. Hehe, Kaisar Langit, jangan menantang kami dengan membabi buta dan sombong. Juga, jangan terlalu kasar dan minta maaf. Kalian para wanita harus bersaing satu sama lain terlebih dahulu sebelum bertarung. Kalau tidak, kita hanya bisa membalas budi. Di Hunge menatap Kaisar Langit dan berbicara dengan dingin. Baru saja, Kaisar Langit mempermalukan mereka, jadi mereka secara alami ingin membalasnya. Aku ingin melihatmu terus menjadi sombong. Di Qingshan menatap Kaisar Surgawi dengan wajah muram dan berkata, hehe, seperti yang diharapkan dari dukungan para tetua di belakang kita. Ini benar-benar berbeda. Namun, Anda masih belum memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan saya. Kaisar Surgawi melihat sekeliling dan perlahan setengah berjongkok. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Cu ular. Dia berteriak dengan suara rendah. Desis, desis, desis. Saat berikutnya, monster besar tiba-tiba muncul. Bab 2657 Permaisuri 2657. Desis, desis, desis. Suara yang mengangkat rambut terdengar di alun-alun kompetisi antara generasi murid Istana Kekaisaran saat ini. Itu memiliki tubuh lebih dari 10.000 meter, sosok abu-abu, kepala segitiga, dan sepasang mata gelap dan dingin. Tanda seru. Ketika ular yang menjulang tinggi muncul di bawah permaisuri, aura dingin dan menakutkan langsung menyapu ke segala arah. Mengaum, mengaum, retakan, retakan. Pada saat ini, di Hunge, di Qingshan, dan hewan peliharaan lainnya segera jatuh ke tanah. Tubuh mereka sedikit gemetar, dan mereka hanya bisa mengeluarkan raungan pelan. Bahkan dua kerangka emas gelap itu gemetar saat mereka membungkukkan tubuh mereka, benar-benar kehilangan kekuatan bertarung mereka. Ini, pada saat ini, semua orang tercengang. Bahkan Kaisar dan Putri sebelumnya melebarkan mata mereka saat mereka menatap kosong pada pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Desis, desis, desis. Pada saat ini, ular yang menjulang tinggi itu menampakkan tubuhnya sepenuhnya. Tingginya lebih dari 10.000 meter, dan dengan dingin melirik favorit surga seperti semut di bawah. Itu menjulurkan lidahnya. Ledakan, tekanan yang menakutkan langsung menyebar ke segala arah. Wajah di Sui, di Hunge, di Ming, di Qingshan, dan di Jiu dipenuhi dengan keterkejutan. Tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi membungkuk, hampir bersujud di tanah. Pada saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Anak-anak kesayangan surga tidak percaya. Kartu truf mereka sudah cukup kuat di mata mereka, cukup untuk menantang langit. Mereka telah membayar harga yang sangat besar untuk mendapatkan masing-masing dari mereka. Sama seperti Dewa Puncak Lord Level Battle Pets, hewan peliharaan pertempuran ini adalah hewan peliharaan pertempuran binatang buas yang telah mereka beli di tahap pertumbuhan, dan mereka diasuh hingga dewasa. Selama periode waktu ini, mereka membutuhkan banyak waktu untuk mengembangkan hubungan dengan hewan peliharaan pertempuran. Mereka juga membutuhkan banyak waktu dari master penjinak binatang untuk membantu mereka menjinakkannya. Ini karena kekuatan hewan peliharaan pertempuran lebih kuat dari kekuatan pemiliknya. Kekuatan hewan peliharaan pertempuran lebih kuat dari pemiliknya, yang sangat berbahaya bagi pemiliknya. Terutama ketika mereka dalam bahaya selama pertempuran, hewan peliharaan pertempuran mungkin akan melarikan diri atau bahkan membunuh pemiliknya. Kekuatannya lebih lemah dari hewan perang mereka sendiri,
jika mereka tidak bisa mengendalikannya, siapa yang berani memperlakukannya sebagai tunggangan mereka sendiri? Mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan dewa-dewa Pinnacle War Pets ini. Namun, level apa pet perang Kaisar Star Lady ini? Hanya kekuatan menakutkan yang ditampilkannya bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Bahkan di depan hewan peliharaan perang ini, mereka tidak berani melihatnya. Tekanan yang mengerikan ini, mereka hanya merasakannya dari level 4 atau 5 yang abadi, bahkan prajurit level 6 atau 7. Apakah dia gila? Hewan peliharaan pertempuran yang sangat kuat, bagaimana dia bisa mengendalikannya? Disu berpura-pura tidak percaya saat dia mengangkat kepalanya dan meraung pelan. Ini, hewan peliharaan pertempuran macam apa ini? Itu benar-benar memiliki kekuatan level 5 yang abadi. Bagaimana ini mungkin? Dewa puncak Lord Berat seperti dia benar-benar memiliki hewan peliharaan pertempuran level 5 yang abadi. Tidak hanya para murid kaisar tidak berani mempercayainya, bahkan para penonton di sekitarnya, serta putri-putri kaisar semuanya terkejut. Hewan peliharaan pertempuran level 5 yang abadi, hewan peliharaan pertempuran yang sangat kuat, banyak dari mereka bahkan tidak memilikinya. Ini adalah Space Beast, ular luar angkasa yang menjulang tinggi. Pada posisi terkuat, mata pelindung tua itu bersinar, meraung lembut. Apa? Space Beast? Pelindung? Bagaimana ini bisa terjadi? Space Beast Warped? Ini, seluruh bidang bintang kaisar kita bahkan tidak memiliki lebih dari 3, bagaimana dia bisa memilikinya? Saat pelindung tua itu selesai berbicara, beberapa kaisar tingkat 8 dan 9 yang abadi di sekitarnya menatap dengan mata terbelalak saat mereka bertanya. Hewan peliharaan perang juga dibagi menjadi beberapa level, tanpa diragukan lagi, hewan peliharaan perang terkuat adalah binatang luar angkasa. Hanya ada 3 hewan peliharaan perang binatang luar angkasa di seluruh Emperor Starfield, salah satunya adalah tunggangan pelindung. Space Beast itu memiliki kekuatan kaisar yang abadi, sangat kuat dan bahkan tak terkalahkan. 2 hewan peliharaan pertempuran binatang luar angkasa lainnya juga terkenal dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, Dewa Puncak Lord Lady benar-benar memiliki hewan peliharaan pertempuran binatang luar angkasa level 5 yang abadi. Gila, gemuruh. Mata pelindung tua berbinar saat dia menatap ular yang menjulang tinggi, tidak membalas kaisar di sekitarnya. Dia bergerak dan langsung muncul di depan Putri Kaisar Bintang. Di langit, Putri Kaisar Bintang, yang berdiri di atas ular yang menjulang tinggi, sedikit terkejut. Pelindung. Dia dengan hormat memanggil. Ular yang menjulang ini hidup di kerajaan surgawimu. Pelindung tua itu bertanya langsung. Ya, pelindung. Sarangnya juga ada di kerajaan surgawi saya. Wanita bintang kaisar mengangguk. Kemudikan dan biarkan aku melihatnya. Pelindung tua berkata dengan binar di matanya. Ya, pelindung. Wanita bintang kaisar mengerti bahwa pelindung ingin mengujinya. Ini juga untuk mencegahnya berbuat curang, jadi dia mendapatkan hewan peliharaan perang pada menit terakhir untuk menekan pemuda lain dari generasi yang sama. Ular kecil, berjongkok. Dia dengan lembut menginjak kepala ular cucu. Mendesis. Mendesis. Ular cu tidak ragu sama sekali dan langsung berjongkok. Tubuhnya yang panjangnya 10.000 meter langsung berjongkok di alun-alun, membuat orang sangat terkejut. Ular kecil, serang. Permaisuri Star Lady mengangkat kepalanya dan menatap pelindung itu. Senyum muncul di wajahnya saat dia segera memesan. Mendesis. 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 Ular cu langsung menjulurkan lidahnya dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Gelombang energi melilit Imperial Star Lady, dan pada saat berikutnya, ular cu langsung menyerang wali tua itu. Boom, boom, boom. Ketika wali tua melihat pemandangan ini, matanya bersinar, dan aura yang tak terkalahkan langsung menekan ular cu. Desis, desis, desis. Ular cu, yang bersiap untuk menyerang, mengungkapkan ekspresi ketakutan, dan ia menelan kepala ularnya dan menatap wali tua itu dengan ketakutan. Tubuhnya gemetaran, tetapi dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia mengitari pelindung lama seolah-olah dia sedang menunggu kesempatan. Bagus bagus bagus. Hahaha, bagus, bagus. Melihat reaksi ular cucu, pelindung tua itu tidak bisa menahan tawa. Sangat bagus. Anda adalah Putri Kaisar Bintang, bukan? Sangat bagus. Binatang luar angkasa seperti itu sepenuhnya setia kepada tuannya. Sangat bagus.
Dia memandangi Putri Kaisar Bintang dengan riang dan tidak ragu untuk memujinya. Di Emperor Starfield, hanya ada beberapa orang yang bisa mendapatkan pujian dari Kaisar ini. Dengan kekuatan dewa-dewa abadi puncak, Anda dapat mengendalikan binatang luar angkasa Raja tingkat 5 yang abadi. Sangat sulit membayangkan peluang seperti apa yang Anda peroleh. Petik 2. Pelindung tua itu berseru. Pelindung? Ini Wang Xian, ya, Raja Naga yang membantuku menangkap dan menjinakkannya. Kaisar wanita surgawi membungkuk dengan hormat kepada pelindung itu. Dia melirik ke arah Wang Xian dan berkata dengan senyum di wajahnya. Oh, Dragon King, sepertinya Dragon King adalah Grandmaster Beastamer yang langka. Pelindung tua itu mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya. Dia mengikuti tatapan Empress Star dan menatap Wang Xian saat dia berkata dengan sedikit keheranan. Ketika Wang Xian melihat tatapan pelindung istana kekaisaran, dia menangkupkan tangannya ke arahnya. Terima kasih, Raja Naga, karena telah membantu istana kekaisaran kami merawat permaisuri seperti itu. Pelindung tua itu juga menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian. Bab 2658 di bawah permaisuri 2658. Aku berteman dengan Star Lady. Wang Xian tersenyum ketika mendengar kata-kata penjaga tua. Permaisuri. Tanda seru. The Guardian memanggil permaisuri sebagai permaisuri. Ini berarti. Bukankah ini normal? Astaga, hewan peliharaan pertempuran ular menjulang monster luar angkasa berada di Immortal King level 5. Selanjutnya, Guardian telah mengujinya sebelumnya. Hewan peliharaan pertempuran benar-benar setia kepada pemiliknya. Kekuatan seperti itu menantang surga. Permaisuri memang layak atas namanya, hanya saja kekuatan permaisuri jauh melampaui murid-murid lainnya, belum lagi kartu trufnya, hewan peliharaan pertempuran binatang luar angkasa, belum lagi generasi yang sama, lihat ke sana, 7 atau 8 generasi di atas, apakah ada lawan untuk permaisuri? Mengenai kekuatan, tidak perlu bersaing sama sekali, belum lagi Raja Naga, permaisuri hanya mengandalkan ular luar angkasa yang menjulang tinggi, sekelompok jenius mengelilinginya, mereka bahkan mungkin bukan tandingan Space Beast. Bukan hanya bidadari, nomor 1 dari generasi ini juga telah keluar. Tidak ada perbandingan sama sekali. Dia benar-benar hancur. Dia benar-benar hancur. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata penjaga, mereka semua memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Kata-kata penjaga berarti bahwa bidadari dari generasi ini telah diputuskan. Namun, semua orang juga mengerti bahwa dengan kekuatan seperti itu, bukankah dia masih bidadari? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang nomor 1 di generasi ini. Dia mungkin orang pertama dalam sejarah istana kekaisaran yang hanya mengandalkan hewan peliharaan perang, raksasa luar angkasa. Apa hubungan antara Raja Naga dan permaisuri? Raksasa luar angkasa, hewan peliharaan perang seperti itu diberikan kepada permaisuri. Raksasa luar angkasa ini tampaknya mampu tumbuh ke puncak kerajaan raja yang saleh di puncaknya, bukan? Ini adalah keberadaan yang menakutkan di level penjaga. Segera, beberapa orang melihat ke arah Wang Xian yang sedang berdiri di tangga pengamatan. Mata mereka berbinar saat mereka dipenuhi dengan kejutan. Hewan peliharaan pertempuran binatang luar angkasa seperti itu dapat diberikan kepada Putri Kaisar Bintang. Bahkan ayahnya sendiri tidak tahan untuk memberikannya padanya. Mungkinkah itu ayah baptisnya? Beberapa anak muda sedang memikirkannya. Ini tidak bisa dibandingkan sama sekali. Di alun-alun, di Sui, di Hunge, dan yang lainnya menatapnya dengan bingung. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mereka tidak berada di level yang sama. Ekspresi di Qingshan tidak sedap dipandang saat dia berdiri di sana, ekspresinya tidak pasti. Untungnya dia tidak tahu bahwa dia telah menargetkannya saat itu. Pada saat ini, Di Qingshan merasakan kelegaan di hatinya. Kakak, ini milikmu, milikmu. Di sisi kerumunan, Di Haofang menatap kosong pada gadis yang bersinar di alun-alun. Dia membuka mulutnya dan berbicara dengan kakak laki-lakinya di samping. Tubuh Di Haofang sedikit gemetar. Ekspresinya sangat jelek. Ini adalah putrinya, putri yang tidak mengakui dia sebagai ayahnya. Dia tahu sedikit tentang binatang luar angkasa ular Chu. Itu bisa tumbuh ke puncak kerajaan raja yang saleh. Keberadaan seperti itu, selama tidak mati di tengah jalan, adalah puncak keberadaan raja yang saleh. Dia sendiri bahkan tidak berani memastikan bahwa dia bisa menjadi ahli raja yang saleh.
Baiklah, permaisuri adalah bintang permaisuri. Tempat pertama dalam kompetisi murid generasi ini juga adalah Empress Star. Anda tidak harus berpartisipasi dalam pertandingan berikut. Anda hanya bisa menonton dari samping. Selanjutnya, kita akan memilih kaisar dan memeringkatnya. Pada saat ini, pelindung tua itu mengumumkan dengan senyuman di wajahnya. Di Hunge, di Sui, dan yang lainnya tidak keberatan. The Empress Star tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum bahagia di wajahnya saat ini. Dia menyimpan ular yang menjulang tinggi itu dan terbang langsung ke arah ibunya dan Wang Xian. Bu, aku sudah menjadi permaisuri. Di Xingnu memeluk ibunya dan berkata dengan penuh semangat. Bagus, kerja bagus, Xingnu. Air mata menggenang di mata wanita itu saat dia menepuk punggungnya dengan gembira. Xingnu, kamu harus berterima kasih kepada Raja Naga dan Tuan Muda Wang Xian. Wanita itu menatap wajah putrinya dan menginstruksikan. Aku tahu. The Empress Star menganggukkan kepalanya dan menatap Wang Xian. Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit dan memandang rendah dirinya. The Empress Star tidak bisa menahan tawa saat melihatnya seperti ini. Setelah saya menjadi permaisuri, saya akan memiliki banyak kekuatan. Selanjutnya, kekuatan yang saya perlihatkan akan dihargai oleh Istana Kekaisaran. Anda dapat tinggal di Istana Kekaisaran selama beberapa hari. Saya akan memperlakukan dermawan saya dengan baik. Permaisuri berbisik kepada Wang Xian. Lupakan saja kali ini. Masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan di Pulau Iblis. Apakah Anda tidak akan memasuki dunia mistik setelah menjadi permaisuri? Datanglah ke Istana Naga untuk berterima kasih padaku ketika kamu punya waktu. Wang Xian tersenyum. Setelah itu, Wang Xian dan yang lainnya memperlakukannya sebagai penonton dan menyaksikan kompetisi antara 19 murid lainnya. Setelah beberapa jam kompetisi, Kaisar terpilih. Di Hunge memiliki hewan peliharaan pertempuran di puncak level Master God. Di bawah penutup tanaman merambat, kekuatannya juga sebanding dengan puncak level Master God. Selain itu, kekuatan Emperor Sol Song juga relatif kuat. Setelah mempertimbangkan semuanya, lagu Emperor Sol adalah kaisar generasi ini. Demikian pula, dia juga yang kedua di generasi ini. Jika bukan karena bakat kaisar bintang wanita yang sangat kuat dan hewan peliharaan pertempuran binatang luar angkasa yang menakutkan itu, lagu kaisar jiwa pasti akan menjadi eksistensi paling mempesona dari generasi ini. Sayangnya, dengan Emperor Star Lady, Emperor Sol Song, yang memiliki bakat dan kekuatan luar biasa, tampil biasa-biasa saja. Putri Kaisar Langit akan dialokasikan ruang samping untuk tinggal di istana-istana kekaisaran. Dia bisa membawa 3 kerabat untuk tinggal di dalamnya. Besok, 100 murid teratas akan memasuki toko jasa, 10 murid teratas akan memasuki alam mistik untuk berkultivasi selama sebulan. Abis akan datang, dan perang akan segera dimulai. Dalam sebulan, kalian semua murid akan pergi ke medan perang abis. Satu untuk melatih, dan yang lainnya untuk mengumpulkan pahala. Saat itu, pasukanmu akan mengikutimu ke abis battlefield. Setelah peringkat berakhir, sekelompok murid berdiri di alun-alun. Pelindung tua berbicara dengan ekspresi serius. Tampaknya jurang kali ini benar-benar mengancam seluruh istana kekaisaran. Bahkan para murid istana kekaisaran akan berperang. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata pelindung tua itu, matanya berkedip-kedip. Agar perang memengaruhi istana kekaisaran, harus ada keberadaan di tingkat Void God Emperor di jurang. Kalau tidak, murid-murid seperti Nyonya Bintang Kekaisaran seharusnya tidak dikirim ke medan perang. Baiklah, semua murid akan menuju ke Merit Shop besok. Setelah pelindung lama mengumumkan akhir, kelompok murid segera bubar. Bu, Wang Xian, permaisuri terbang dengan gembira. Selamat untuk permaisuri. Dia benar-benar yang terbaik dari generasi sekarang. Haha, untungnya dia tidak satu generasi dengan permaisuri. Kalau tidak, dia akan ditekan. Selamat. Namun, sebelum Wang Xian dan yang lainnya dapat mengobrol baik dengan bidadari, banyak orang terbang ke arahnya. Gadis surgawi sedikit terkejut ketika dia melihat semua orang memberi selamat padanya. Senyum muncul di wajahnya saat dia segera menjawab. Di usianya, dia dianggap junior di istana kekaisaran. Dia tidak berani mengudara ketika harus memberi selamat kepada orang yang lebih tua. Selain itu, banyak juga mantan pangeran dan putri yang datang untuk memberi selamat dan berteman dengannya. Dia tidak berani untuk tidak menanggapi. Padahal dia punya potensi besar.
Wang Xian melihat dan senyum muncul di wajahnya. Karena masalah Putri Bintang Kekaisaran telah diselesaikan, sudah waktunya dia kembali. Dia juga telah menerima sinyal dari Istana Kekaisaran bahwa perang besar akan segera pecah. Sementara itu, Istana Naga harus berkembang secepat mungkin dan menyelesaikan transformasinya dalam perang besar ini. Bab 2659-2659. Kekuatan Istana Naga telah meningkat. Perjalanan ini berjalan sangat lancar. Aku bertanya-tanya bagaimana situasi di Pulau Iblis. Setelah memberitahu ibu dari Nyonya Bintang Kekaisaran, Wang Xian tidak tinggal lama di Istana Kekaisaran. Dia terbang langsung ke arah Pulau Iblis. Setelah terbang dan memutar, Wang Xian dan yang lainnya tiba di planet Yao Yue setelah lebih dari 10 jam. Tanda seru, Tuan, saya akan kembali ke Sekte Beichuan dulu. Bei Suang berkata kepada Wang Xian dan terbang menuju planet Sekte Beichuan. Wang Xian terbang langsung menuju planet tempat Istana Naga berada di tepi garis utara. Ketika Wang Xian tiba di planet tempat Istana Naga berada, dia melihat beberapa ratus orang melayang di depan puncak naga. Dia mengangkat alisnya sedikit dan segera terbang. Hah, Raja Naga ada di sini. Raja Naga ada di sini. Ayo pergi dan berterima kasih padanya. Di samping puncak naga, beberapa ratus orang melihat Wang Xian terbang dan segera naik untuk menyambutnya. Ini, dinasti Dewa Kuno. Wang Xian melihat pakaian mereka dan mengangkat alisnya sedikit. Tatapannya menyapu lebih dari 200 orang, termasuk 2 pembangkit tenaga King level 8 yang abadi. Salam, Raja Naga. Akhirnya kami bertemu denganmu. Terima kasih atas bantuan Anda dalam pertempuran belum lama ini. Dinasti Dewa Kuno kami sangat berterima kasih. Petik 2. Semua orang terbang dan langsung berterima kasih kepada Wang Xian. Oh, saya telah pergi selama beberapa hari. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Pulau Iblis. Wang Xian mengangkat alisnya dan memandangi beberapa pejabat sipil Istana Naga di depan puncak naga. Raja Naga, setelah kamu pergi, para ahli Istana Naga kami juga kembali ke Istana Naga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Perang lain pecah di Pulau Iblis. Kali ini, skala perang tidak terlalu besar. Namun, dinasti Dewa Kuno tidak beruntung bertemu dengan 6 spesies jurang Raja Abadi tingkat 8. Mereka meminta bantuan kami. Perdana Menteri Gui mengirim klan Palu Api dari Istana Naga untuk mengendalikan puncak naga dan mengirim sekelompok ahli untuk membantu mereka mempertahankan krisis ini. Seorang pejabat sipil segera menghampiri dan berbisik kepada Wang Xian. Ini semua berkat bantuan Istana Naga kali ini. Kalau tidak, dinasti Dewa Kuno kita akan menderita kerugian besar. Jika Raja Naga memiliki perintah di masa depan, dinasti Dewa Kuno kita tidak akan menurun. Di sampingnya, seorang leluhur tua dari dinasti Dewa Kuno berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum dan membungkuk. Hehe, ini hanya masalah kecil. Saya baru saja kembali dari luar dan memiliki beberapa hal yang belum saya selesaikan. Mari bertemu lagi setelah perang ini berakhir. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh saat mendengar kata-katanya. Baiklah, kami tidak akan mengganggu Raja Naga kalau begitu. Setelah Battle of the Abyss, dinasti Dewa Kuno kami ingin berterima kasih kepada semua orang dari Istana Naga. Semua orang dari dinasti Dewa Kuno menganggukkan kepala. Wang Xian tersenyum dan terbang langsung ke Istana Naga di planet di samping mereka. Istana Naga sangat setia. Mereka telah banyak membantu kami tetapi Raja Naga tidak mengambil hati sama sekali. Itu benar. Beruntung Istana Naga muncul di Battle of the Abyss kali ini. Raja Naga itu benar-benar riang dan murah hati. Di masa depan, ketika para murid dari dinasti Dewa Kuno bertemu dengan orang-orang Istana Naga, kita harus memperlakukan mereka dengan lebih hormat. Ketika orang-orang dari dinasti Dewa Kuno melihat Wang Xian pergi begitu saja, mereka sedikit menghela nafas. Istana Naga telah banyak membantu mereka kali ini. Meskipun dinasti Dewa Kuno telah memberi mereka cukup banyak mayat dari jurang maut, dinasti Dewa Kuno masih berutang budi kepada mereka. Berdengung. Perdana Menteri Gui, perang lain terjadi saat aku pergi. Di Istana Naga Utama, Wang Xian segera pergi ke kolam transformasi naga setelah dia kembali. Perdana Menteri Gui berdiri di sana. Raja Naga, perang pecah pada hari keempat setelah kamu pergi. Dinasti Dewa Kuno mengalami beberapa masalah. Mereka memberi kami beberapa mayat benih jurang, dan saya mengirim orang untuk naik Dragon Peak untuk membantu mereka bertahan. Namun,
Karena susunan langit dan sebagian besar anggota meningkatkan kekuatan mereka, mereka tidak dapat membunuh Dewa Abadi King Abyss Seed level 8. Kata Perdana Menteri Gui. Bagaimana situasi di Pulau Iblis? Wang Xian bertanya. Tidak ada situasi saat ini. Namun, bulan lalu, sekte besar itu memiliki benih Dewa Raja Abyss level 9 yang abadi. Situasi masa depan tidak baik. Kekuatan sekte besar bulan lalu bukanlah yang terbaik di antara beberapa sekte besar. Tidak ada pusat kekuatan tingkat raja yang saleh yang abadi. Menurut informasi yang kami terima, sekte besar bulan lalu seharusnya memiliki 4 pembangkit tenaga raja tingkat 9 yang saleh. Kata Perdana Menteri Gui. 4. Panggil Ao Yao dan Mu Zesen. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan memerintahkannya. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk dan segera terbang kembali. Wang Xian berdiri di depan kolam transformasi naga dan melihat kelompok pembangkit tenaga listrik Istana Naga di dalamnya. Ao Feng Huang, Ao Jian, Ao Qitian, Ao Qi dan yang lainnya semuanya membaik di dalam. Di tengah adalah susunan langit dengan tubuh yang sangat aneh. Arai langit sedang menuju terobosan King level 9 yang abadi sementara Ao Feng Huang, Ao Jian dan yang lainnya menerobos ke King level 8 yang abadi. Setelah ini, Istana Naga akan dapat meningkatkan kekuatan tempur satu Raja Abadi level 9 dan Raja Abadi level 88. Namun, Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan sebuah cincin luar angkasa muncul di tangannya. Di dalam Space Ring, ada sejumlah besar sumber daya. Sumber daya ini akan memungkinkan Istana Naga untuk meningkatkan kekuatan tempur 4 Raja Abadi level 9. Wang Xian mengungkapkan senyuman. Dia bersiap untuk meningkatkan Ao Yao, Mu Zesen, Ao Xingmu dan Ao Feng Huang. Setelah peningkatan, Istana Naga akan memiliki 6 pusat kekuatan raja tingkat 9 yang abadi. Jika sekte besar itu sekuat yang dikatakan Perdana Menteri Gui, mereka tidak akan menjadi tandingan Istana Naga. Raja Naga. Segera, Ao Yao dan Mu Zesen bergegas mendekat. Ayo tingkatkan kalian berdua dulu. Wang Xian menatap mereka dan berkata langsung. Keduanya sudah memiliki kekuatan tempur tingkat 8 Raja Abadi. Oleh karena itu, peningkatan kali ini tidak sebaik mereka. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, dia sedikit terkejut. Kamu beruntung telah mendapatkan beberapa sumber daya. Kalian bisa duduk di sini dengan menyilangkan kaki. Wang Xian tersenyum dan menuangkan banyak sumber daya ke dalam mulutnya. Mereka dengan cepat diubah menjadi energi naga. Setelah itu, Wang Xian mentransfer energi naga ke Ao Yao dan Mu Zesen. Ledakan. Setengah jam kemudian, kekuatan Ao Yao dan Mu Zesen mengalami terobosan yang mulus. Setelah terobosan tersebut, kekuatan keduanya menjadi semakin agung. Istana Naga, Ao Yao, Mu Zesen, dan yang lainnya telah meningkat. Selanjutnya, kita akan bisa mendapatkan lebih banyak mayat benih abisal. Perdana Menteri Gui berkata dengan bersemangat dari samping. Kami tidak tahu berapa lama perang ini akan berlangsung. Perang di Istana Kekaisaran akan segera pecah. Ini juga kesempatan untuk Istana Naga kita. Namun, peluang dan bahaya hidup berdampingan. Wang Xian bergumam saat matanya berbinar. Sekarang, dia berharap perang di Pulau Iblis akan berlangsung lebih lama. Semakin lama berlangsung, semakin banyak sumber daya yang diperoleh Istana Naga dan semakin cepat kekuatan Istana Naga akan meningkat. Jika Pulau Iblis dilanggar, itu akan menjadi masalah besar. Dengan pikiran, dia datang ke depan tahta naga. Bab 2660 Pertempuran 2660 meletus. Kalabash Pembunuh Abadi. Wang Xian datang ke depan tahta naga dan melihat labu di pohon leluhur yang terjerat oleh cabang-cabang kayu abadi dan pohon petir nirvana. Matanya berbinar. Dengan lambaian tangannya, labu pembunuh abadi mendatanginya secara langsung. Tanda seru. Kedua labu pembunuh abadi seukuran kepalan tangan itu tampak sangat kecil. 3 aura pedang mengelilingi mereka. Harta karun ini agak mirip dengan ranting pembunuh dewa yang kudapatkan saat itu. Itu senjata khusus. Namun, jelas bahwa level labu pembunuh abadi ini jauh lebih tinggi daripada ranting pembunuh dewa. Wang Xian bergumam sambil meraih labu pembunuh abadi dengan telapak tangannya. Seluruh kalabash terlepas dari pohon leluhur. Dia melihat labu yang tidak tertutup dan menutupinya. Sesaat sebelum tutupnya ditutup, 3 aliran pedang Qi segera memasuki labu pembunuh abadi.
Wang Xian merasakannya sedikit. Dia menyadari bahwa selama dia menginginkannya untuk membuka labu pembunuh abadi, 3 aliran pedang Qi akan dapat melepaskan serangan yang mengerikan. Serangan ini sebanding dengan serangan dari ahli alam Raja Abadi tahap puncak. Setelah 3 aliran pedang Qi dilepaskan, labu pembunuh abadi kehilangan fungsinya dan terus menumpuk. Dengan tingkat akumulasi saat ini, saya dapat mengumpulkan 3 pedang Qi dalam sebulan. Labu pembunuh abadi ini tampaknya memiliki kecerdasan, tetapi untuk beberapa alasan, jiwa di dalamnya menjadi tenang dan sekarang pulih. Aku ingin tahu kekuatan macam apa yang akan dimiliki labu pembunuh abadi setelah pulih. Dia bergumam dan meletakkan labu pembunuh abadi di pohon leluhur. Di pohon leluhur, dia bisa memanggilnya kapan saja, itu adalah harta yang sangat kuat. Pada saat itu, bahkan para tetua istana kekaisaran ingin menawarnya. Dalam 10 hari berikutnya, Pulau Iblis itu tenang dan damai, tidak ada perang. Namun, di tengah garis utara, anggota sekte besar berdiri dengan hikmat di depan jurang. Benih abisal level 9 abadi lainnya telah muncul. Dari 2 yang pertama, sekarang ada 4. Tekanan di front utara semakin besar. Kekuatan lain juga menerima berita itu, semuanya tampak serius. Sudah hampir 2 bulan sejak dimulainya perang di front utara. 2 bulan pertempuran telah mengakibatkan benih abisal yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Demikian pula, manusia di sisi utara menderita kerugian besar. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Dan dalam 10 hari ini, Tian Cheng dan yang lainnya akhirnya menyelesaikan terobosan mereka. Energi yang sangat besar memenuhi seluruh Istana Naga, anggota yang kuat berbaris berturut-turut. Istana Naga saat ini memiliki lebih dari 400.000 anggota, yang hampir 30.000 adalah Kaisar Abadi. Di garis depan, selain susunan langit, Ao Yao, Mu Zesen, Ao Xingmu, dan Ao Feng Huang juga memiliki kekuatan tempur Raja tingkat 9 yang abadi. Adapun anggota dengan kekuatan tempur level 8, ada total 11 dari mereka. Ada lebih banyak anggota level 7, lebih dari 70 orang. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghadapi semua yang akan datang selanjutnya. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia sangat puas dengan kekuatan Istana Naga saat ini. Sky Arai, bawa orang-orangmu dan terus tingkatkan kekuatan Dragon Peak. Anggota Istana Naga lainnya bisa menunggu di sini untuk order. Perintah Wang Xian. Itu Raja Naga. Sekelompok murid Istana Naga segera menjawab. Ada pohon dewa di puncak tingkat Raja yang saleh di puncak Naga. Oleh karena itu, menurut susunan langit, batas puncak naga sebagai mesin perang adalah puncak dari tingkat Raja yang saleh yang abadi. Ini cukup untuk Istana Naga. Raja Naga, undangannya sudah dikirim bulan lalu. Dikatakan bahwa kami akan mengundang pusat kekuatan Istana Naga ke planet bulan yang diundang untuk membahas beberapa hal. Saat anggota Istana Naga bubar, Perdana Menteri Gui datang untuk melapor. Undang Istana Naga untuk membahas beberapa hal. Wang Xian mengangkat alisnya. Ya, ada 4 benih jurang Raja Dewa Abadi level 9 yang berkumpul di sekitarnya bulan lalu. Saya juga merasakan beberapa tekanan bulan lalu. Diskusi ini seharusnya tentang perang yang akan datang. Kata Perdana Menteri Gui. Ayo pergi dan lihat. Wang Xian merenung sejenak dan mengangguk. Dia juga ingin tahu apa rencana front utara selanjutnya. Kembali ke Pulau Iblis, Heaven Arai memimpin klan Palu Api untuk meningkatkan Gunung Naga. Setelah susunan surga dan klan Palu Api ditingkatkan, tidak lama kemudian Gunung Naga dapat membunuh spesies jurang raja yang saleh level 9 yang abadi. Wang Xian membawa Perdana Menteri Gui dan terbang langsung ke planet bulan yang mengundang. Raja Naga, silakan masuk. Ketika Wang Xian dan yang lainnya tiba di planet bulan yang mengundang, 2 pembangkit tenaga Raja Abadi dari bulan lalu mendatangi mereka dan memberi isyarat. Oke, Wang Xian mengangguk dan terbang menuju istana di bawah. Raja Naga ada di sini. Raja Naga, menguasai. Ketika Wang Xian memasuki sebuah istana, sudah ada beberapa ratus orang di dalamnya. Kelompok Naga Piton, Sekte Sungai Utara, Dinasti Dewa Kuno, serta sekte besar dari bulan lalu. Ada juga beberapa ahli dari pasukan kecil lainnya. Ketika para ahli dari pasukan lain melihat Wang Xian, mereka langsung menyambutnya dengan hangat. Bei Suang juga berjalan langsung. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya pada kelompok itu. Raja Naga, duduklah. Di tengah meja, lebih dari selusin orang duduk di sana.
Mereka semua adalah pemimpin dari berbagai kekuatan. Pemimpin kelompok memandang Wang Xian dan memberi isyarat padanya. Oke, Wang Xian mengangguk dan duduk. Perdana Menteri Gui dan Bei Suang berdiri di kedua sisi. Karena Raja Naga telah tiba, mari kita bicara tentang situasi dan situasi Pulau Iblis saat ini. Pemimpin Sekte Besar Bulan lalu melihat sekeliling dan berkata dengan ekspresi yang sedikit serius. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, orang-orang di sekitarnya juga terlihat serius. Kita tidak bisa begitu terpencar di garis pertempuran berikutnya. Semua orang tahu situasi saat ini. Kami telah mengumpulkan semua orang di sini untuk membahas perang berikutnya. Kami punya ide bulan lalu. Kumpulkan semua kekuatan dan bertarung bersama. Bulan lalu, pemimpin sekte besar berkata langsung. Para ahli dari pasukan lain tampak termenung. Bulan lalu, pemimpin sekte, kami setuju dengan idemu, tapi kami berharap semua pasukan dari kekuatan besar dapat bergabung bersama untuk dikerahkan dan bertarung bersama. Setelah hening sejenak, pemimpin sekte Bei Chuan berkata. Dia mengumpulkan semua legiun bersama dan kemudian menyebarkannya. Ini untuk mencegah pemimpin sekte menyerahkan area tertentu bulan lalu, atau memerintahkan murid dari pasukan lain untuk menjaga area mereka sendiri dengan nyawa mereka. Tentu saja, karena kita telah bergabung, maka kita adalah satu kesatuan. Garis utara adalah satu kesatuan, maju dan mundur bersama. Bahkan jika kita harus mengorbankan tempat tertentu, semua pasukan akan menanggung kerugiannya. Master Sekte Bulan lalu mengangguk. Tidak apa-apa, kami juga ingin melindungi tanah air kami. Master Sekte Bei Chuan mengangguk dan melihat kekuatan lain. Sepakat, sepakat. Dinasti Dewa Kuno dari kelompok Dragon Python juga mengangguk. Master Sekte Bulan lalu mengangguk sambil tersenyum. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada Wang Xian. Raja Naga, bisakah kamu juga mengirim kekuatan puncak naga ke sini?